saya matur ke Pak Mendagri. Pak Mendagri, pada saat kita sosialisasi awal, kita sama-sama jadi menteri di Jawa Barat, di Jawa Timur, selalu yang menjadi usulan kepala desa adalah dana operasional kepala desa. Yang menurut kepala desa sama-sama dengan bupati dipilih oleh rakyat, juga jabatan politik. Kenapa kalau bupati ada dana operasional, kepala desa tidak ada? Sangat bersyukur sekali pada hari ini apa yang menjadi cita-cita saya sudah lama itu mulai terwujud langkah-langkah konkretnya. Termasuk terima kasih Pak Mendagri atas dukungan, arahan, dan bimbingan kepada kami di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beda memang, jadi Pak Mendagri ini selalu bicara substantif dengan saya, tidak pernah bicara urusan regulasi. Bahwa ada beberapa regulasi yang mungkin masih belum jelas positioningnya, ini wilayah Kemendagri, apa ini wilayah Kementerian Desa. Pak Mendagri enggak begitu peduli dengan itu. Yang penting semuanya jalan dan semuanya bagus. Itulah makanya saya sangat berbahagia atas arahan beliau, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, meskipun pada akhirnya kita semua akan kembalikan kepada porsinya masing-masing. Misalnya bicara tentang ini apa namanya afirmasi bagi kepala desa. Gagasan awal itu saya lontarkan pada saat saya ada kuliah umum di UNY di Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu ceritanya agak apa ya, agak supranatural Pak Mendagri. Jadi 2 hari sebelum itu saya lihat media sosial, ada ulama dari Syria yang menceritakan di sebuah makam, tempat di makamnya para ulama di sana, itu pernah kejadian ada yang dialami oleh penggali kubur yang melakukan proses pemakaman. Nah, suatu hari penggali kubur itu memproses pemakaman yang jenazahnya diantar oleh 5 orang, salah satunya adalah seorang perempuan yang sudah agak sepuh. Nah, pada saat menaruh jenazah di liang kubur itu, si penggali kubur itu langsung pingsan karena melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah dialami. Karena pingsan, akhirnya ditolong, terus kubur ditutup, pulang semua. Nah, beberapa hari kemudian datang lagi si perempuan yang agak sepuh tadi dengan jenazah yang lain dan diproses lagi oleh penggali kubur tadi, dialami juga hal yang sama, tapi karena sudah pernah mengalami, dia tidak mencoba untuk bertahan. Jangan sampai dia pingsan karena dia ingin tahu ini apa sih dan siapa. Dia melihat suatu situasi yang luar biasa, begitu indah, begitu luar biasa yang tidak pernah dia bayangkan, apalagi dia lihat. Nah, setelah proses pemakaman selesai, dia mendekati si ibu tadi bertanya, itu siapa? Ibu tadi bilang, yang pertama kemarin yang saya makamkan itu anak saya yang bungsu, yang kecil. Nah, kemudian yang barusan ini kakaknya. Terus kenapa kok dia cerita, kok bisa begini dan seterusnya. Dia lihat situasi yang sama sekali tidak pernah dia lihat. Nah, jawabnya si ibu, yang dulu meninggal itu dia dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu inilah yang kemudian menjadikan dia ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa oleh Allah. Nah, kemudian tanya, lalu yang satunya apakah juga menuntut ilmu? Enggak. Yang kakaknya itu bekerja untuk membiayai adiknya menuntut ilmu. Artinya, Bapak Ibu sekalian, yang menuntut ilmu maupun yang membiayai itu mendapatkan posisi yang sama, dapat imbalan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian Pak Mendagri saya kepingin lah. Jadi Menteri Desa paling 5 tahun, itu paling lama karena ini jabatan outsourcing ya. Paling lama 5 tahun, setelah itu pasti nggak jelas ya. Nggak jelas lagi nanti jadi apa gitu. Kalau Pak Tito
jadi menteri, nggak jadi menteri tetap jenderal. Nah kalau saya kan nggak jelas itu nanti. Nah saya kepingin, yang pasti saya kepingin memberikan kontribusi paling tidak pada saat saya jadi menteri ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan yang memberikan manfaat bagi warga masyarakat desa, yang kemudian juga ada yang keterkaitannya dengan menuntut ilmu, dengan menjadikan warga itu menjadi lebih pinter. Nah dari situlah kemudian saya menggagas bagaimana kalau kepala desa yang berprestasi, perangkat desa yang berprestasi, kemudian pendamping desa yang berprestasi, dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi, dan kemudian ketika dia mau nempuh D3 cukup nambah sekian, kalau menempuh D4 begini, kalau S1 begini, program studinya begini. Nah itu saya sampaikan di UNJ di Yogyakarta waktu itu. Nah setelah beberapa waktu saya ketemu Mas Menteri di Istana, Mas Mendikbud, saya cerita dua hal. Pertama tentang kami butuh dukungan pendampingan dari perguruan tinggi agar para dosen, para mahasiswa yang memiliki kapasitas ikut bersama-sama mendukung percepatan di dalam proses pembangunan desa. Akhirnya diskusi panjang, nah akhirnya muncul program Kuliah Merdeka Proyek Desa itu. Terus yang kedua saya sampaikan kalau bisa Pak Mas Menteri, kepala desa yang berprestasi, perangkat desa yang berprestasi, pendamping desa yang berprestasi ini dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi. Nah beliau langsung merespon waktu itu, kalau itu otoritasnya lebih pada kewenangan di pendidikan tingginya. Nah akhirnya saya coba mendiskusikan di kantor kementerian dengan berbagai pihak. Nah waktu itu sekjennya masih Pak Anwar Sanusi yang sekarang menjadi sekjen di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah terus agak macet dalam arti saya nggak tahu harus bagaimana. Sementara Pertides sudah dibentuk tapi belum dikukuhkan. Jadi mau ngerepoti Pak Panut ini juga agak sungkan saya. Wong Pertides belum jelas statusnya kok sudah direpoti. Nah itu akhirnya ini terpicu kembali Pak Mendagri setelah saya ketemu Pak Dirjen Dikti. Saya cerita bahwa saya punya gagas sebelum. Itu sudah lama kita diskusikan dengan Pak Anwar. Loh, kenapa kok tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang? Nah akhirnya saya semangat. Sudah Pak Dirjen, mohon izin ini bagaimana cepat terrealisasi. Supaya paling tidak Agustus lah pertengahan 2021 ini sudah kita tawarkan. Nah itulah makanya Pak Mendagri forum ini sebenarnya dimulai dari situ, yang kemudian kita kembangkan lagi karena Pak Mendagri mengirim Pak Dirjen Pemerintahan Desa, Pak Yus Harto, kita juga diskusi. Nah banyak hal yang harus kita sinergikan, baik secara formal antar kementerian maupun informal. Banyak sekali yang informal. Misalnya, saya matur ke Pak Mendagri, pada saat kita sosialisasi awal, kita sama-sama jadi menteri di Jawa Barat, di Jawa Timur, selalu yang menjadi usulan kepala desa adalah dana operasional kepala desa. Yang menurut kepala desa sama-sama dengan bupati dipilih oleh rakyat, juga jabatan politik. Kenapa kalau bupati ada dana operasional, kepala desa tidak ada? Nah, gimana Pak Mendagri? Kalau itu kan kewenangannya Pak Mendagri, tapi mohon izin saya mencoba untuk melakukan telaah. Yang nantinya hasil telaah kami tentu akan kita sampaikan ke Pak Mendagri dan tentu akan dibicarakan dan dengan Ibu Menteri Keuangan apakah nanti layak untuk kemudian diberikan afirmasi atau dana untuk operasional kepala desa. Yang penting bahwa setiap ada reward itu tujuannya untuk penguatan pemerintahan desa. Nah, Pak Mendagri juga mengizinkan, ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah saya dikasih laporannya. Nah, itu termasuk tugas-tugas yang bagi saya juga senang, meskipun informal dan itu bukan wilayah kewenangan kami, kewenangan Kementerian Dalam Negeri, tapi ini menjadi bagian juga bagaimana kemudian pemerintahan desa, kepala desa, pendamping desa, itu mendapatkan satu perhatian yang lebih dibanding waktu-waktu sebelumnya. Nah termasuk juga penggunaan dana desa, selalu juga kita konsultasikan dengan Pak Menteri Dalam Negeri, misalnya kemarin terkait dengan PPKM,
Kita selalu diskusi dan alhamdulillah pola sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa ini sangat luar biasa, tidak dibatasi oleh formalitas-formalitas yang tidak penting, dan itulah yang kemudian menjadikan saya semakin semangat. Dan karena meskipun dari sisi usia saya lebih sepuh dari Pak Mendagri, tapi dari sisi pengalaman saya jauh di bawah beliau, sehingga saya banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari beliau. Sekali lagi, itu mendapatkan satu perhatian yang lebih dibanding waktu-waktu sebelumnya. Nah, termasuk juga penggunaan dana desa, selalu juga kita konsultasikan dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Misalnya kemarin terkait dengan PPKM, kita selalu diskusi dan alhamdulillah pola sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa ini sangat luar biasa, tidak dibatasi oleh formalitas-formalitas yang tidak penting, dan itulah yang kemudian menjadikan saya semakin semangat. Dan karena meskipun dari sisi usia saya lebih sepuh dari Pak Mendagri, tapi dari sisi pengalaman saya jauh di bawah beliau, sehingga saya banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Mendagri atas semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu prinsip dari kegiatan kita yang mulai kemarin, dan mudah-mudahan Pak Mendagri di bulan Agustus nanti, kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabi, dan termasuk prodi di bawah komando Pak Rektor UGM yang kebetulan sebagai Ketua Pertides dengan beberapa rektor. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti kita dipayungi oleh Pak Dirjen Dikti dan nanti kita akan laporkan ke Pak Mendagri. Nah, pelaksanaannya tidak lanjutnya nanti urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri. Nanti saya yang akan ngobrak-ngobrak pendamping desa. Kalau memungkinkan nanti ada pendamping desa yang berprestasi, saya carikan dana dari CSR atau apa, beasiswa untuk kuliah. Nah, untuk kepala desa nanti Pak Mendagri yang memikirkan bagaimana kepala desa juga mendapatkan support yang betul-betul berprestasi dikasih beasiswa oleh Pak Mendagri. Tentu ini akan sangat menggairahkan pemerintahan desa, bukan hanya karena ingin desanya cepat maju oleh perangkat desa, tapi ada nilai tambah yang diperoleh oleh para kepala desa, para pendamping desa, juga para perangkat desa. Terus terang Pak Mendagri, terkait dengan pendamping desa, kami terus berupaya agar terjadi peningkatan kualitas, dan fokus saya di 2021-2022 ini terus meningkatkan kapasitas pendamping desa supaya betul-betul bisa mensupport, mendukung seluruh proses pembangunan di desa bersama bersinergi dengan kepala desa. Karena pendamping desa itu sering jadi pembahasan di Komisi 5. Seakan-akan pendamping desa ini tidak pernah dibina, seakan-akan pendamping desa ini tidak pernah dilakukan peningkatan kapasitas, dan kenyataannya memang sejak direkrut sampai dengan saya ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Menteri Desa, saya tanya, sudah pernah dilakukan apa untuk pendamping desa? Belum pernah dilakukan apapun. Nah, itulah makanya saya berkomitmen agar terjadi proses peningkatan kualitas. Dan ini tentu tidak lepas dari dukungan Pak Mendagri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua hal yang ingin kami bawa ke dunia internasional terkait dengan desa-desa kita di Indonesia. Yang pertama SDGs desa, yang kedua Pertides. Dua hal ini mendapat respon yang lumayan, misalnya dari UNDP kemarin, itu tertarik banget dengan SDGs desa. Termasuk saya sampaikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia ini juga memberikan pendampingan yang cukup intensif kepada dalam proses pembangunan di desa. Nah, dua hal ini yang kemudian dianggap agak berbeda dibanding negara-negara lain, misalnya oleh UNDP, oleh UN, dan inilah yang kemudian atas dukungan Bapak Ibu sekalian, juga Pak Mendagri, kami ingin mengangkat desa ke dunia global, bahwa desa-desa di Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dengan desa-desa di luar Indonesia. Itulah makanya SDGs desa yang merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan.